Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang analisis penyimpangan dari capability proses. Di sini kami beranggotakan 3 orang, di mana saya sendiri Salwa Permatasari dan saya Rashid dan saya Sandiaga Tutup. Nah, di sini kami akan mulai menjelaskan yang akan dijelaskan oleh Rashid. Silakan kepada Rashid. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis penyimpangan, yaitu merupakan proses mengamati sesuatu hal yang tidak sesuai dengan jalannya, suatu peristiwa yang menyebabkan terjadinya kesalahan atau ketidaksesuaian proses yang hasilnya tidak masuk akal. Dalam diagram kendali, dimungkinkan terjadinya penyimpangan diantaranya satu, proses terkendali, terjadi variasi karena penyebab acak yang normal. Yang kedua, tidak diperlukan tindakan apa-apa. Proses tak terkendali, terjadi variasi karena penyebab yang tidak normal, diperlukan tindakan penyelidikan. Di sini ada beberapa pola grafik memberikan gambaran tentang indikasi terjadinya penyimpangan tak terkendali dalam proses, antara lain yaitu satu, terdapat titik di luar garis batas. Kedua, terdapat 2 titik di dekat garis batas kendali. Ketiga, terdapat lari 5 titik di atas atau di bawah garis tengah. Yang keempat, kecenderungan 5 titik terus naik atau turun. Kelima, perubahan tak menentu. Dan keenam, perubahan tiba-tiba. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Rashid, yaitu terdapat 10 pola penyimpangan yang dapat terjadi dalam diagram kendali, yaitu yang pertama, perilaku yang normal, tidak ada yang perlu dilakukan seperti pada gambar, yaitu terdapat grafik statistik yang menunjukkan bahwa perilaku yang normal itu tidak ada beberapa hal yang perlu dilakukan berikutnya. Kemudian satu titik di atas yang berarti selidiki penyebabnya. Kemudian yang ketiga, satu titik di bawah selidiki juga penyebabnya. 2 titik mendekati atas, selidiki penyebabnya. Kemudian 2 titik mendekati bawah, selidiki penyebabnya. Kemudian lari atau run 5 titik di atas, selidiki penyebab yang berlanjut. Kemudian lari atau run 5 titik di bawah, selidiki penyebab yang berlanjut. Dan tren atau 5 titik di 2 arah, selidiki penyebab perubahan progresif. Kemudian ada juga perilaku tak menentu, itu selidiki juga. Lalu perubahan selalu terjadi tiba-tiba, selidiki penyebabnya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Salwa. Di sini ada capability proses atau kemampuan proses. Jadi kemampuan proses ini adalah suatu perhitungan melalui perbandingan antara output produk dengan spesifikasi desain. Jika peralatan mempunyai kemampuan secara konsisten memenuhi batas rentang kualitas yang diharapkan, maka kualitas dan biaya produksi dapat optimal. Jika mesin tidak mampu secara konsisten memenuhi tingkat kualitas yang diharapkan, maka biaya akan menjadi tinggi karena produk cacat dan pengerjaan ulang. Lalu di sini ada penggunaan analisa kemampuan proses, yaitu antara lain satu, memperkirakan variasi output dan proses. Lalu yang kedua, mempermudah pemilihan proses produksi. Yang ketiga, menentukan pemilihan mesin. Lalu yang terakhir, membantu program pengendalian kualitas. Kemudian di sini ada rumus untuk menghitung indeks kapabilitas proses dan indeks performansi CAN atau CPK, yaitu sebagai berikut. Jadi kemampuan proses sama dengan 6O. O ini adalah standar deviasi. Nilai O didekati dengan S. S dapat dihitung dengan S sama dengan R per D2. Pada rumus di atas bisa disimpulkan jika rata-rata proses sama dengan pertengahan batas spesifikasi dan proses terdistribusi normal, maka 99,73% output proses tersebut akan berada dalam rentang. Rumus di atas hanya menunjukkan kemampuan proses, tetapi tidak menunjukkan apakah proses tersebut mampu memenuhi batas spesifikasi yang diharapkan. Lalu kemudian ada hubungan antara kemampuan proses
dengan batas spesifikasi dapat dinyatakan dengan rasio kemampuan capability ratio. Di sini ada rumusnya, yaitu rasio kemampuan atau CP sama dengan batas spesifikasi per kemampuan proses sama dengan BSA dikurangi BSB per 6O. Jadi BSI ini merupakan batas spesifikasi atas, sedangkan BSB yaitu batas spesifikasi bawah. Untuk kriteria penilaian dari CP adalah sebagai berikut. 1. Jika CP lebih dari 1,33 maka kapabilitas proses sangat baik. Jika CP kurang dari 1 atau 1,3 maka kapabilitas proses baik, namun perlu pengendalian ketat apabila CP mendekati 1. Apabila CP kurang dari 1 maka kapabilitas proses rendah sehingga perlu ditingkatkan performansinya melalui perbaikan proses. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang analisis penyimpangan dan kapabilitas proses. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.